Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat, semoga kuat dalam beraktivitas pada bulan Ramadan pada tahun kali ini. Sebelum kita mulai pelajaran yang melanjutkan pada bab sebelumnya, yaitu kita akan sampai pada bab tentang pembunuhan dan macam-macam pembunuhan, apa saja hukuman bagi orang yang membunuh itu. Namun sebelum kita masuk pada materi, marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah dunia wal akhirah. Amin. Ala hadirin niyah bisiril Fatihah. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke pembahasan, sebelum masuk ke materi kita pada pagi hari ini, Bapak lebih ingin mengetahui siapa saja yang hadir pada pelajaran dari pagi. Silahkan yang di rumah absen di kolom komentar di bawah ini. Pengertian pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah ialah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Setelah kalian mengetahui tentang arti dari pembunuhan itu, kalian juga harus tahu macam-macam pembunuhan itu apa saja, seperti paper yang sudah Bapak kirim via online untuk pembelajaran dari di rumah kalian masing-masing. Di situ tertulis bahwa macam-macam pembunuhan itu ada 3. Yang pertama, pembunuhan yang disengaja, yaitu pembunuhan yang diniatkan atau sudah direncanakan dengan menggunakan alat atau cara yang menyebabkan orang lain bisa terbunuh. Jadi ada niat, ada suatu dalam yang bisa membunuh seseorang. Pembunuhan yang kedua yaitu pembunuhan yang tidak disengaja, yaitu membunuh karena salah sasaran atau tidak diketahui pelaku tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain, seperti latihan menembak atau ternyata apa yang dia lemparkan sasarannya itu salah sasaran dan mengenai seorang, sehingga orang tersebut pembunuhan seperti disengaja, yaitu pembunuhan tanpa sengaja dan cara tidak ada niat untuk, jadi dia tidak ada niat, tidak menggunakan alat yang bisa membunuh seseorang. Contohnya, ada seseorang yang kalian pijat, ya niatnya tidak membunuh, malah membantu, tapi tiba-tiba ketika kalian pijetin itu orang tersebut meninggal dunia, maka pembunuhan ini yang disebut dengan pembunuhan seperti sengaja. Dasar hukum pembunuhan. Membunuh adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Isra ayat 33, yang berbunyi, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq
wa man qutila madzuman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbu. Qisas adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja sesuai pelanggaran yang dilakukan. Syarat-syarat qisas adalah sebagaimana terlampir, jenis pembunuhan ini hanya khusus pada pembunuhan yang disengaja. Jadi pembunuhan yang bisa dikisos hanya pembunuhan yang disengaja. Jadi yang kedua, jenis pembunuhan tadi yang tidak disengaja atau seperti disengaja itu tidak bisa dikenai hukum qisas. Kemudian hukuman bagi pelaku pembunuhan yang kedua yaitu diyat. Diyat adalah suatu denda atau ganti rugi seorang pembunuh. Jadi diyat itu sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana jinayat tadi kepada korban atau ahli waris yang telah dibunuh orang tersebut. Adapun jenis-jenis denda yang dapat diganti rugikan oleh seorang pembunuh tadi sebagaimana terlampir yang ada di paper atau PPT yang Bapak sudah kirimkan kepada kalian semua.